Sandy Walsh rela posisinya diubah Sintayong di timnas Indonesia, asalkan. Bek naturalisasi Sandy Walsh mengaku rela posisinya diubah oleh pelatih Sintayong di timnas Indonesia, asalkan ia tetap mendapatkan menit bermain. Seperti diketahui, Sandy Walsh akhirnya telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah menjalani debut pertamanya di skuad Garuda saat tampil melawan Turkmenistan. Ia debut bersama tim Merah Putih melawan Turkmenistan di Surabaya, pada September tahun 2023 lalu. Namun, saat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, pemain berusia 28 tahun itu tak bermain sesuai dengan posisinya. Sandy Walsh yang biasanya main sebagai wingback kanan itu digeser oleh Sintayong menjadi center back. Hal ini karena untuk saat ini posisi wingback kanan timnas Indonesia dihuni oleh Asnawi Mangkualam. Meski tampil dengan posisi baru, Sandy Walsh ternyata mengaku tak keberatan. Pemain asal klub Belgia KV Mechelen tersebut mengaku menikmati pertandingan bersama timnas Indonesia. Ia mengaku tak keberatan dan dengan jujur ia menikmati bermain sebagai bek tengah. Ya, tentu saja, sejujurnya saya selalu menikmati setiap menit ketika bermain untuk tim ini, ujar Sandy Walsh kepada awak media termasuk bolasport.com di lapangan A, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Bahkan ia rela dan dengan senang hati meski diubah posisinya oleh Sintayong. Menurutnya tak ada masalah bila ia diganti posisi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Justru ia ingin membuktikan kepada sang pelatih bahwa ia bisa bermain di posisi tersebut. Ia bakal menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Oleh karena itu, apapun posisi yang bakal diberikan Sintayong dalam laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu ia siap memberikan penampilan terbaiknya. Saya juga bisa memainkan posisi ini, tegas Sandy Walsh. Pemain kelahiran Belgia, tanggal 15 Maret tahun 1995 tersebut mengaku tak keberatan meski diubah posisinya oleh Sintayong. Asalkan ia bisa dapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Sebab Sandy Walsh datang ingin membela timnas Indonesia. Saya memang ada di sini untuk membantu timnas, jadi saya bisa memainkan posisi berbeda dan hal terpenting buat saya adalah bisa ada di lapangan, kata Sandy Walsh. Intinya saya sangat senang, balik ke timnas, performa tim juga bagus, dan saya berharap bisa menang, tuturnya. Sekedar informasi, saat ini Sandy Walsh dan kawan-kawan pun tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Brunei Darussalam. Tim Merah Putih akan menjalani 2 leg melawan Brunei dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani leg pertama dengan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kemudian untuk leg kedua, tim asuhan Sintayong bakal bertandang ke markas lawan pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pelatih Amerika Latin ini, setor pemain ke Sintayong untuk dimainkan di timnas Indonesia. Dia adalah jelang laga timnas Indonesia yang akan menghadapi Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih asal Amerika Latin menyetor 3 nama pemain ke Sintayong. Pemanggilan pemain timnas Indonesia oleh sang pelatih kepala Sintayong, sempat mendapat pro dan kontra di kalangan netizen. Hal ini karena banyak pemain yang sedang dalam performa bagus tetapi tak dilirik oleh pelatih asal Korea Selatan. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda Senior dijadwalkan akan menjamu Brunei terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kemudian, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Brunei di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, 5 hari kemudian. Dikutip dari laman resmi PSSI, tiket yang dijual untuk pertandingan tersebut berjumlah 30.000 lembar. Sementara itu, pelatih asal Meksiko yakni Leonardo Medina Arellano yang menjadi pelatih Persis Solo ini merekomendasikan 3 pemain Laskar Sambernyawa yang layak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Di mana salah satu pemain direkomendasikan adalah gelandang Persis Solo, Sutanto Tan. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai kalau Sutanto Tan mampu tampil konsisten sejauh ini selama membela Persis Solo.
Mantan pemain PSM Makassar, Sutanto Tan tercatat telah memainkan 14 pertandingan bersama Persis Solo di Liga 1, 2023-2024, dan berhasil menorehkan 1 gol. Tak sampai di situ, Medina juga menyodorkan nama Muhammad Fakih Maulana dan Altaf Indi Al-Rizky layak diberikan kesempatan untuk merumput bersama Timnas Indonesia U23. Altaf Indi Al-Rizky, seorang penyerang muda Persis Solo. Dirinya juga sudah sering dimainkan di kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 untuk Timnas Indonesia U23. Menurut Medina, kedua pemain tersebut layak diperhitungkan dan diberi kesempatan oleh Sintayong. Fakih Maulana diketahui tercatat telah memainkan 13 pertandingan bersama Persisi Solo. Sementara Altaf Indi Al-Rizky telah 12 kali tampil bersama Persis Solo dan mencatatkan 1 gol di Liga 1 musim ini. Gerasak-gerusuk Asnawi bikin ngeri pelatih Jeonnam Dragons, Kapten Timnas Indonesia hanya main sebentar lawan mantan bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam hanya bermain sebentar saat membawa timnya, Jeonnam Dragons menang 3-2 atas mantan timnya Ansan Greeners di Guangyang Stadium, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Asnawi Mangkualam kembali tampil bersama Jeonnam Dragons pada Sabtu sore. Kali ini lawan yang menjadi tamu di Guangyang Stadium adalah mantan tim Asnawi, Ansan Greeners. Pelatih Jeonnam, Lee Yang Kwan memasang Asnawi sejak awal laga di pos bek kanan. Bermain menyerang sejak awal laga, Jeonnam Dragons sukses unggul cepat pada menit ke-16. Pemain asing Jeonnam asal Kosovo, Leonard Plana memenangi perebutan bola di sisi kanan. Ia melewati satu pemain dan melepaskan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola mengenai pemain belakang lawan dan masuk ke gawang Ansan Greeners, 1-0. Asnawi mendapat kartu kuning pada menit ke-25 karena melanggar pemain Ansan di dekat kotak penalti. 4 menit berselang, Asnawi kembali melakukan pelanggaran di sisi kanan pertahanan Jeonnam dengan menabrak salah satu pemain Ansan. Pelanggaran ini cukup keras hingga pemain lawan mendapat perawatan, beruntung bagi Asnawi tak mendapat kartu kuning kedua. Aksi keras Asnawi membuat pelatih Jeonnam Dragons, Lee Yang Kwan khawatir kapten timnas Indonesia itu di kartu merah. Ia akhirnya menggantikan Asnawi dengan Lee Kyu Hyuk pada menit ke-33. Tanpa Asnawi, Jeonnam gagal mempertahankan keunggulannya hingga babak pertama berakhir. Pada menit ke-45+3, Ansan mencetak gol penyeimbang lewat sepakan jarak jauh Kim Beom-soo. Di babak kedua, Jeonnam langsung menyengat lewat 2 gol cepat di babak kedua. Leonard Plana memberi umpan ke space kosong di sisi kiri kotak penalti, langsung dieksekusi oleh Valdivia lewat finishing cantik ke pojok gawang, tepatnya pada menit ke-56+21. 3 menit berselang, giliran Valdivia memberi umpan kepada Plana di sisi kanan. Penyerang asal Kosovo melepas sepakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper Ansan, 3-1. Ansan Greeners memperkecil ketinggalan pada menit ke-75 lewat gol dari Yoon Ju-tae. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu, Jeonnam Dragons mengunci kemenangan 3-2 atas Ansan Greeners. Dengan hasil ini Jeonnam Dragons naik ke posisi 5 klasemen sementara. Sementara buat Asnawi, laga ini jadi bukti bila sang pelatih tegas akan kekhawatirannya dengan permainan keras kapten timnas Indonesia itu.